Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, akhirnya Bambang Tri selaku Soko Guru, Maha Guru dari para penuduh ijazah palsu, khususnya trio RRT, trio teroris, Roy, Rismond, dan Tifa, diterima oleh para alumni Universitas Indonesia atau UI yang menamakan dirinya sebagai UI Watch. Ini nampaknya sudah sangat klop sekali ya, mereka sudah satu frekuensi, satu kolam juga, dimana sudah kita ketahui bersama bahwa para alumni UI yang tergabung dalam UI Watch itu memang sejak dulu didirikan untuk mengganggu rezim Joko Widodo, khususnya dalam hal isu tentang PKI dan PKI gaya baru. Nah, ini sudah menemui kecocokan ya, di mana Bambang Tri salah satunya juga bergerak dalam hal isu mem-PKI-kan Jokowi dan keluarganya. Ini sudah sangat cocok lah, gayung bersambut antara para alumni UI dengan Bambang Tri, yang mana mereka memang seide dalam mengobrak-abrik riwayat keluarga Jokowi dan Jokowi itu sendiri, khususnya dalam isu PKI dan PKI gaya baru. Pertemuan antara Bambang Tri dengan para alumni UI yang tergabung dalam UI Watch ini juga sebenarnya sangat surprise ya, di tengah eskalasi proses hukum dari para penuduh ijazah palsu mulai meningkat setelah mereka memasuki status sebagai tersangka. Ini nampaknya mereka ada semacam konsolidasi seperti itulah dari berbagai elemen yang memang memiliki background benci terhadap Jokowi. Nah, inilah kalau orang sekelas Jimli Asidik terus Komarudin Hidayat tahu hal-hal seperti ini, mereka akan malu sendiri. Dimana sebenarnya para alumni UI yang tergabung dalam UI Watch itu 11-12 dengan Bambang Tri, dimana karena kebencian mereka kemudian mematikan nalar dan akal sehat mereka. Orang kalau sudah benci setengah mati, maka otak yang bekerja adalah otak emosional atau yang disebut sebagai amigdala. Kemudian otak tersebut sangat mendominasi kerja-kerja daripada otak yang rasional atau prefrontal cortex. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya terjadi bias kognitif. Orang tidak bisa berpikir objektif, orang hanya menyimpulkan tanpa ada bukti. Orang juga cenderung mengabaikan fakta, hanya ingin membenarkan apa yang menjadi prasangka mereka. Inilah akibat dari kebencian. Yang ini juga sama dengan yang dilakukan oleh teroris trio RRT, Roy, Rismond, Tifa, berangkatnya juga dari kebencian terhadap Jokowi. Jadi sudah klub satu kolam, UI Watch, Bambang Tri, dan trio RRT atau teroris, dan juga beberapa tersangka dalam kaitan tuduhan ijazah palsu pada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Sebetulnya sangat disayangkan ya, di mana para alumni sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia itu justru mereka terjebak dalam kebodohan, di mana mereka kok mau-maunya diberi semacam mentoring oleh Profesor Bambang Tri. Ini kan sangat tidak masuk akal sekali, di mana mereka adalah para sarjana yang memiliki kredibilitas dan reputasi dari sebuah perguruan tinggi yang sangat ternama di Indonesia. Ini sangat disayangkan ya, apalagi dalam pertemuan ini Bambang Tri juga diberi uniform sebagaimana para alumni UI, yaitu diberi rompi kuning. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini pertanda bahwa Bambang Tri kemudian diangkat sebagai anggota kehormatan alumni UI atau bagaimana. Nah, ini perlu penjelasan, karena yang namanya uniform sebuah komunitas itu tidak bisa sembarangan diberikan pada orang luar. Kalau misalkan di UGM ada jaket alma mater ya, di luar orang UGM ya tidak bisa memakainya atau tidak bisa diberikan serta-merta seperti itu. Nah, ini kan aneh. Bambang Tri sudah diundang oleh para alumni UI, kemudian dalam podcast tersebut Bambang Tri juga
memakai rompi kuning. Nah, ini apakah dia diangkat sebagai anggota kehormatan dari alumni UI atau diangkat sebagai anggota alumni UI secara honoris causa atau bagaimana? Ini nampaknya juga perlu dijelaskan karena ada semacam kelucuan ya. Tapi ya misalkan benar-benar Bambang Tri diangkat sebagai anggota kehormatan dari alumni UI, ya sudah klop sekali. Justru ini mempertegas bahwa pihak kami dari UGM maupun Kagama akan menolak keras jika UI nantinya akan dijadikan sebagai laboratorium forensik independen atau laboratorium forensik pembanding seperti yang diajukan oleh para tersangka penuduh ijazah palsu. Karena dari berbagai macam sisi UI jelas tidak akan netral ketika UI disuruh menilai UGM. Bagaimanapun Jokowi adalah representasi dari alumni UGM. UI penuh dengan orang-orang yang benci terhadap Jokowi. Di sana ada UI Watch itu sendiri, ada Ikrar Nusa Bakti, ada Rocky Gerung, ada Refli Harun, ada Abdul Ghafur, terus juga Jimli Asidik itu sendiri juga menjadi guru besar di sana. Nah, ini dengan berkumpulnya Bambang Tri dengan para alumni UI semakin meneguhkan bahwa sebetulnya sebagian dari unsur UI itu sendiri atau sebagian dari alumni UI sendiri itu jelas punya tendensi terhadap permasalahan tuduhan ijazah palsu ini. Jadi dengan demikian semakin kuat bagi kami dari Kagama maupun UGM untuk menolak UI sebagai laboratorium forensik independen maupun laboratorium forensik pembanding yang akan diajukan oleh para penuduh ijazah palsu ke depannya. Baiklah, tanpa berlama-lama akan kami putarkan semacam kuliah umum ya, atau semacam mentoring lah dari Profesor Bambang Tri kepada para alumni UI yang nanti akan ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah penyesatan masalah akademik Jokowi, yang kedua adalah penyesatan riwayat hidup Jokowi. Akan saya putarkan. Masuknya Bos Ading UGM memang tahun 81, namanya SMA. Bener juga Bambang Tri pakai rompi kuning, SMA, rompinya UI. Masuknya SMA 78. Ya, ini diperkuat lagi oleh kesaksian dua sahabat Bu Sri Adiningsih, yaitu Bu Sri Mulyani dan Bu Retno Marsudi yang jadi menteri. Oh, yang menteri dua-duanya. Iya, mereka itu ternyata seangkatan dengan Bu Sri Adiningsih. Ya, dan mereka ada riwayatnya saya kejar masuk SMA tahun 78, lulus SMA tahun 81. Kalau yang dua itu sama UI. dengan Bu Sri Adiningsih, Iya. artinya kalau Jokowi Yellow dengan jacket. sama-sama, Iya, sama-sama juga sama yang gitu. Itu jadi gak terbantahkan lagi Ya. bahwa ijazah SMA Jokowi yang bertahun 80 itu pasti palsu. Gitu. Oke. Ya. Karena 81 harusnya. Iya, harusnya 81. Yang mengharuskan Dan saya 81 kejar siapa? lagi teman-temannya SMA yang semua sudah mengakui betul Jokowi itu lulusnya 81. 80 gitu. 80. Ya. Oh. Ya, berarti Oh, ada juga yang bela 80. iya, ini udah kan ini pembohong juga. Ini sekarang Pembohong, Ray Mulyono temannya itu Jokowi. masuknya UGM bener 80 yang kemudian Ya makanya dia jadi mau nyamain ke itu kan. Iya, iya. Semua publikasi Jokowi tentang UGM-nya, tentang skripsinya, tentang pembimbing skripsinya itu saya teliti semua. Teliti. Dan ternyata itu bohong semua. Bambang Tri Saya semakin peneliti. yakin, walaupun akhirnya saya divonis itu loh, 6 tahun itu loh. Saya yakin bahwa itu ijazahnya SMA Jokowi itu memang palsu. Karena saksi yang didatangkan itu pada bawa ijazah palsu semua. Katanya waktu jadi wali kota Solo, Ya. titelnya Dokter Andes. Kita Tahu nggak Dokter tentang Andes. itu? Begini, dalam buku saya sendiri sudah saya tulis bahwa fotonya Jokowi itu, foto yang di ijazah UGM itu adalah fotonya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo itu aslinya itu lulusan STIE yang gelarnya Dokter Andes. Gitu loh. Oh. Iya toh. Otaknya udah kacau dari mau pakai itu kali. Terus tapi Aduh. punyanya buat insinyur punyanya Mulyono diambil. Aduh. Ya kemungkinan yang dia ngakunya Dokter Andes itu karena Dumatno itu Dumatno itu ijazahnya Dokter Andes.
covernya. Jadi ini sebetulnya kalau saya nyambungin dikit Mas, bentar dulu. Ijazah Mulyono, fotonya Dumatno gitu. Iya. Yang insinyur. Iya. Kalau Dr. Andes emang ijazahnya Iya, Dumatno. iya, Jadi saya sekarang ada ini Iya, nih. iya. Udah clear di otak saya tuh. Iya, kalau hakim ragu-ragu tentang ini, panggil saya bisa menerangkan dari Pengen A jadi sampai Z saksi. soal Dumatno, soal Hadi Mulyono, gitu. Terus Jokowi itu semua riwayatnya yang diakui pendidikan di UGM itu semuanya riwayatnya Hadi Mulyono. Jadi ini perbincangan antara Profesor Bambang Tri dengan alumni UI yang tergabung dalam UI Votes ya. Sudah kacau semua. Bambang Tri mendasarkan tuduhan bahwa ijazah SMA Jokowi palsu hanya dari potongan sebuah informasi di mana almarhum Sri Adiningsih pernah mengaku bahwa dia teman seangkatan dari Jokowi di SMP. Padahal Bambang Tri konon menemukan bahwa Sri Adiningsih masuk UGM itu tahun 1981. Kemudian dia berasumsi bahwa Jokowi seharusnya juga masuk ke UGM tahun 1981. Tapi kenapa Jokowi masuk ke UGM tahun 1980? Lah ini sebetulnya bisa dijelaskan. Permasalahannya kan Sri Adiningsih sudah meninggal dunia. Nah, Bambang Tri berkali-kali memang menggunakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Jadi kalau kita cermati dengan akal sehat kita, Sri Adiningsih itu kelahiran tahun 60. Sedangkan Jokowi itu kelahiran tahun 61. Sedangkan Sri Mulyani dan siapa itu Retno Marsudi itu dua orang itu kelahiran tahun 62. Jadi tidak pada tempatnya kalau Bambang Tri harus menyamakan Jokowi dengan ketiga perempuan tadi. Kalau dalam konteks Sri Mulyani dan Retno Marsudi yang kelahiran tahun 62, mereka kemudian masuk kuliah di tahun 81. Sudah klop kalau dibandingkan dengan Jokowi yang lebih tua setahun dan masuknya lebih duluan setahun. Memang tidak klopnya itu di titik Sri Adiningsih di mana almarhumah kelahiran tahun 60, tapi data yang diperoleh Bambang Tri konon dia masuk UGM tahun 81. Yang tidak klop sebetulnya Sri Adiningsih, dan itu mestinya juga bisa dijelaskan. Sayang yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi dari beberapa yang saya baca, beliau itu anak dari seorang janda, sejak kecil sudah tinggal ayahnya. Jadi ibunya menghidupi anak-anaknya sendiri dengan bekal warung kelontong. Kenapa Mas lebih tua setahun dari Jokowi tapi masuk perkuliahannya 81? Ya kemungkinan bisa jadi waktu itu sempat ada pause ya, atau istirahat, tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa saja terjadi karena dinamika kehidupan. Ini kira-kira, walaupun saya belum menemukan. Bu Sri Adiningsih kelahiran tahun 60, sedangkan Jokowi kelahiran tahun 61. Bu Sri Adiningsih masuk ke UGM tahun 81, kata Bambang Tri. Jokowi masuk tahun 1980. Itu sebenarnya sudah tidak perlu dipertentangkan, apalagi kemudian yang dituduh palsu itu Jokowi. Padahal faktanya Sri Mulyani dan Retno Marsudi kelahiran tahun 62, dia masuk ke perguruan tinggi tahun 81. Nah, Sri Mulyani dengan Retno Marsudi dibanding dengan Jokowi sudah klop. Jokowi lebih tua 1 tahun dari kedua orang tersebut, masuknya pun lebih duluan 1 tahun. Yang tidak klop memang Sri Adiningsih, tapi itu tidak perlu kita korek-korek ya, itu pasti ada penjelasannya, keluarganya pasti bisa menjelaskan. Dan itu hanya karena kengawuran Bambang Tri yang kemudian justru Jokowi yang dituduh ijazahnya palsu. Seperti itu. Berkali-kali dia mengklaim dirinya sudah meneliti bahwa semua hasil studi Jokowi di UGM, skripsi segala macam sudah diteliti itu palsu semua. Nah ini nampaknya sekarang ini Indonesia sedang overload para peneliti ya, di mana ada Profesor Bambang Tri, kemudian mempunyai murid trio RT Roy Rismontiva juga
mengaku sebagai para peneliti ijazah. Nah ini, kemudian mereka juga sepertinya sangat klop dengan alumni UI yang tergabung dalam UI Watch tadi. Tadi juga ada Bambang Tri dalam tuduhannya terhadap riwayat pendidikan Jokowi juga ada kekacauan yang luar biasa. Di mana tadi alumni UI yang perempuan tadi menanyakan bagaimana dengan gelar Dr. Andes yang diisukan pernah dipakai Jokowi. Itu sudah saya luruskan di konten saya yang sebelumnya. Kemudian Bambang Tri menceritakan bahwa itu pakai ijazahnya Dumatno, di mana Dumatno lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Solo, gelarnya Dr. Andes. Nah, ini juga kacau. Jadi dengan demikian Jokowi itu dituduh memakai 2 ijazah milik orang lain semua. Di mana waktu dia pakai gelar Dr. Andes, dia pakai ijazahnya Dumatno. Kemudian sewaktu gelarnya insinyur, dia pakai ijazahnya almarhum Hary Mulyono. Ini kan tidak masuk akal semua. Tidak masuk akal semua. Kemudian terjadi kekacauan lagi. Ijazah yang konon milik Hary Mulyono dipakai oleh Jokowi, fotonya dirubah pakai foto Dumatno. Ini kacau ini. Ini orang kalau punya akal waras, orang yang normal saja melihat seperti ini pasti akan menjadi gila. Karena Karena apa yang disampaikan Bambang Tri itu sudah tidak mengandung kewarasan sama sekali. Jokowi dituduh pakai gelar Dr. Andes, pakai ijazahnya Dumatno. Ketika pakai gelar insinyur, pakai ijazahnya Hary Mulyono. Tapi ijazah yang Hary Mulyono ini diganti fotonya dengan foto Dumatno. Ini loh, ini kekacauan. Ini juga sebenarnya mudah untuk membantah itu. Karena apa? Karena toh antara Hary Mulyono dengan Joko Widodo itu mempunyai data akademis masing-masing di Fakultas Kehutanan UGM. Seperti yang tahun 2022 yang lalu pernah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta, menunjukkan bahwa Jokowi memiliki ijazah sendiri, almarhum Hary Mulyono memiliki ijazah sendiri, ditunjukkan di depan Kompas TV. Bahkan Roy Suryo ketika dia katakanlah ngoprek ijazah Jokowi dengan dalil huruf A mencotot, salah satu yang dibandingkan dengan ijazah Jokowi adalah milik almarhum Hary Mulyono. Jadi pihak penuduh sendiri itu sebetulnya sudah memegang kopian ijazah Hary Mulyono dan ijazah Joko Widodo itu sendiri. Tapi di lain kesempatan mereka masih pakai dalih bahwa Jokowi pakai ijazahnya Hary Mulyono. Inilah kekacauan yang tidak masuk akal dari para penuduh ijazah palsu itu sendiri. Mereka memang orang-orang yang tidak rasional karena kebencian sudah mematikan nalar dan akal sehat mereka. Baiklah, akan saya putarkan video bagian kedua diskusi antara Profesor Bambang Tri dengan para alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam UI Watch. Saya pengen tahu itu toh, saya kan di buku itu menulis bahwa itu Ibu Sujiatmi itu saya pastikan ibu tirinya. Ibu tirinya. Ya, toh. Bahkan buku saya itu menyerang langsung bukunya Bu Sujiatmi itu yang mengaku saya ibu kandungnya Jokowi. Saya melahirkan Jokowi di sini. Gitu loh. rupanya ini bohongnya berantai ya. Ya. Dipercaya. Nah, itu kenapa sih kalau ngaku ibu yang sebenarnya itu? Nah, kan ibu yang sebenarnya itu namanya Yameiwa itu. Ya. Kasih nama Cina ya? Iya, kalau Sujiatmi ini malah pasti itu seorang gerwani gitu. Orang kan percaya aja pada kibulanya Jokowi. Hary Mulyono itu teman saya kuliah di UGM gitu kan. Padahal dia itu adiknya Jokowi sendiri. Ya, yang gitu. Sekarang istrinya kawin sama ya, ketua MK itu. Ini itu juga adiknya. Berarti adiknya Jokowi itu kawin sama adiknya Jokowi juga, itu incest gitu. Yang Astagfirullahaladzim. Hidayati itu kan adiknya Jokowi. Iya, terus Hary Mulyono itu juga adiknya Jokowi. Ya. Satu ayah beda ibu. Ya Allah. Dengan Hidayati, Hary Mulyono ini satu ayah satu ibu. Saya ini loh, otaknya ini loh, ini keluarga apa sih sebetulnya keluarga dia? Ya makanya. Jadi
Keluarga kacau kok jadi presiden ya? Bukan keluarga kacau, tapi otak Anda yang kacau. Walaupun Anda alumni UI, tapi bodohnya setengah mati. Itu loh. Dikibulin Bambang Tri, ya mau-maunya. Jadi Bambang Tri selain menuduh ijazah-ijazah Jokowi palsu, dia juga mengobrak-abrik riwayat keluarga dari Jokowi, di mana Jokowi sesuai akta kelahiran dan juga berbagai macam bukti, termasuk buku-buku yang diterbitkan menyangkut keluarga Jokowi, ibunya adalah Sujiatmi, sedangkan ayahnya adalah Noto Miharjo. Jadi itu tidak terbantahkan karena ada akta kelahiran, juga ada saudara-saudaranya yang masih hidup semua. Seperti itu. Oleh Bambang Tri dikacaukan bahwa Sujiatmi yang secara fakta adalah ibu kandung Jokowi dikatakan sebagai ibu tiri dari Jokowi, sedangkan ibu kandung Jokowi itu adalah Yap Mewa, seorang asli Tiongkok berpaham komunis, kemudian dikirim ke Indonesia untuk membantu PKI waktu itu. Itu cerita Bambang Tri yang sudah pernah saya ungkapkan di video saya sebelumnya. Kemudian Hari Mulyono yang dalam faktanya adalah teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan, kemudian dikenalkan dengan adik Jokowi, Idayati, kemudian mereka menikah, tapi diobrak-abrik oleh Bambang Tri. Dikatakan bahwa sesungguhnya antara Hari Mulyono dengan Idayati itu adalah saudara sekandung, satu ayah satu ibu. Mereka kemudian dinikahkan, nikah saudara alias incest. Ini kan kurang ajar sekali. Sudah silsilahnya diobrak-abrik, dihina lagi. Insinyur Hari Mulyono yang sudah almarhum dikatakan mengawini saudara kandungnya sendiri, yaitu Idayati, dalam sebuah perkawinan incest. Ini kalau orang normal pasti akan menolak cerita-cerita halu luar biasa seperti ini. Ini tidak keluar dari mulut orang normal, di mana riwayat hidup Jokowi yang sudah teguh, sudah firm, ada saksi, ada bukti, sebagaimana kita terhadap ayah ibu kita, terhadap saudara kita, diobrak-abrik oleh orang luar. Ibu kandung kita dikatakan sebagai ibu tiri kita. Orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita justru diaku oleh orang lain sebagai ibu kandung kita. Ini kan menyakitkan. Ini sudah kelewatan Bambang Tri sebetulnya. Sudah riwayat hidup diobrak-abrik, kemudian juga kehormatan keluarganya juga dihinakan. Bagaimana seorang almarhum Hari Mulyono dengan Idayati, yang notabene Idayati adik dari Joko Widodo, Hari Mulyono teman kuliah, dikatakan mereka saudara sekandung. Mereka menikah dalam pernikahan saudara atau incest. Ini kan sebuah penghinaan luar biasa. Padahal keterangan dari Bambang Tri itu bertolak belakang dengan trio RRT, khususnya Tifa dan Roy Suryo, waktu mereka menelusur ke Solo, ke makam orang tua Jokowi, kemudian sampai ke Kampung Lawean, di mana mereka mendapatkan bahwa almarhum Hari Mulyono itu sesungguhnya adalah anak dari seorang bekas juragan batik di Kampung Lawean. Tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi, hanya teman kuliah. Tapi oleh Bambang Tri diobrak-abrik bahwa sesungguhnya antara Hari Mulyono dengan Idayati saudara sekandung, kemudian dengan Jokowi itu saudara sebapak lain ibu. Kalau Hari Mulyono dengan Idayati adalah anak dari Heru Purnomo tokoh PKI dengan Sujiatmi. Kalau Jokowi itu adalah anak dari Heru Purnomo dengan Yap Mewa. Itu saya sampai hafal tuh, karena saya sudah mempelajari Bambang Tri. Ini sangat sangat memprihatinkan, di mana orang-orang terdidik, orang berpendidikan bisanya dikadali oleh orang yang halunya luar biasa, bahkan kecenderungan tidak normal. Ada kesaksian dari seorang teman alumni UGM, Kagama. Dia tinggal tidak jauh dari desa tempat Bambang Tri, di daerah Blora kalau nggak salah, di mana akibat ulah dari Bambang Tri yang menuduh ijazah Jokowi palsu, membuat buku Jokowi undercover, keluarganya jadi berantakan. Dia menyusahkan keluarganya,
baik anak istri maupun saudara-saudara dari Bambang Tri itu sendiri. Kita sudah mendapat cerita itu. Dan memang ada kecenderungan memang ya orang yang kurang lah penalarannya, tapi sangat diyakini oleh orang-orang terdidik. Bahkan seorang hakim, mantan hakim MA yang bernama Marwarar itu menganggap Bambang Tri itu sebagai korban. Nah, korban apa? Wong fitnahnya sangat keji luar biasa terhadap Presiden RI waktu itu. Ini loh, orang-orang tidak bernalar termakan propaganda oleh trio RRT, trio teroris yang dimana-mana mengatakan bahwa Bambang Tri itu seolah-olah menjadi martir mereka, orang tidak bersalah dihukum Jokowi karena mempertanyakan ijazah. Padahal tidak, Bambang Tri membuat buku yang luar biasa halu. Semua ijazah Jokowi dikatakan palsu, riwayat keluarga Jokowi diobrak-abrik sedemikian rupa. Ini yang tidak pernah disadari. Dan ini ironisnya, Bambang Tri sudah diterima di kalangan alumni Universitas Indonesia, salah satu universitas ternama. Jadi entah tadi Bambang Tri di interview sudah diberi jaket kuning, rompi kuning, apakah itu artinya Bambang Tri diangkat sebagai anggota kehormatan alumni UI dalam tanda tanya? Saya tidak tahu. Tapi semoga ya ada baiknya diangkatlah biar menjadi satu kolam dengan UI Watch. Nanti satu kolam besar dengan trio RRT, trio teroris. Mereka semua adalah peneliti-peneliti handal negeri ini di bidang ijazah. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata salah, tetap semangat dan salam merdeka.